Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa di rumah, kembali di TVRI Bengkulu sore hari ini di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga narasumber kita ada Ustadz Zulfahmi Siregar, dan kita masih membahas mengenai pentingnya ikhlas selama bulan Ramadan. Dan tadi terjadi iklan tentang ciri-ciri orang-orang yang ikhlas tentunya. Yang pertama tadi disebutkan untuk ciri-cirinya yaitu apapun adanya pujian ataupun celaan itu tidak dihiraukan oleh orang tersebut. Itu salah satu dari ciri dari orang ikhlas. Kemudian kita akan dengarkan terlebih dahulu tentunya apa saja lagi untuk 3 ciri-ciri orang-orang yang termasuk ikhlas itu sendiri. Silakan Pak Ustaz. Baik para pemirsa, soimin, soimat dimanapun berada, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan satu ciri daripada orang-orang yang ikhlas ini. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Imam Ar-Ruhaili kemudian dalam kitabnya adalah wa nisyanu ru'yatul amali fil a'mal. Nah, ini adalah melupakan pekerjaan baiknya. Melupakan pekerjaan baiknya. Tidak artinya memang semestinya seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan satu amal perbuatan, amal soleh, amal baik kita yang kita lakukan itu tidak usah pamrih. Tidak perlu pamrih. Itu poinnya Pak Ustaz. Ya, itu poinnya. Tapi lakukan segala sesuatu, berusaha bagaimana amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Karena ada juga semua amal-amal gitu kan, amal manusia ini kan ada 2. Ada amal soleh, ada amal yang buruk. Ya kalau seandainya kita melakukan amal yang tidak baik, ya rusak untuk kita. Tidak ada ini. Tapi kalau kita melakukan amal soleh, amalnya baik, tapi kalau tidak didasari dengan ikhlas tadi, kan rusak juga. Nah itu tadi sama orang puasa kan bagus. Sholat 5 waktu tepat waktu bagus. Sedekah, infak, menyayangi anak yatim, menyantuni janda-janda, orang fakir, miskin segala macam, kan baik, amal soleh namanya, amal baik namanya itu. Jadi ketika melakukan itu kita perlu pamrih. Kalau pamrih kita nggak ikhlas namanya. Betul, tidak ikhlas. Tanda ikhlas. Walaupun masalah soalnya kemudian adalah ketika seseorang melakukan amal dengan baik, kemudian Allah umpamanya balas. Itu fadilah, keutamaan dari amal yang dilakukan dengan ikhlas, tulus karena Allah. Maka kalau seandainya nanti ada orang melakukan ini supaya begini, supaya begitu, pamrih berarti namanya. Tapi jangan dulu, yang penting kalau dalam masalah ikhlas ini urusannya dengan hati kita. Lakukan saja amal-amal itu. Maka ketika ditanya, sahabat bertanya pada Rasulullah. Pernah ditanya sahabat bertanya pada Rasulullah, dengan amalan-amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, atau apakah dengan amalan yang sebanyak ini bisa dimasukkan dalam surga? Jadi yang memasukkan seseorang itu kata Nabi bukan karena amalmu yang banyak ini, sholat malammu, puasa haji, zakat, haji dan umrohmu itu bukan. Tapi atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah ternyata. Seseorang hamba masuk ke dalam surganya Allah itu atas dasar rahmat Allah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa dia adalah dasarnya atas rahmat Allah. Sehelai rambut yang tumbuh di kepala kita ini tak akan bisa kita membalas daripada apa yang Allah janjikan dengan surga, apalagi nak memasukkan ke dalam surga dengan amal kita ini. Maka itu sangat tidak mungkin. Tetapi dilakukan amal kita masuk surga, kita mendapatkan sesuatu kebaikan dari Allah itu karena dasar memang itu ridho dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jelas Allah mengatakan memang setiap amal itu pasti ada balasannya. Setiap amal yang kita lakukan. Jangan diharapkan, Ustaz. Jangan pamrih. Oh, jangan pamrih. Jangan pamrih. Itu membantu orang, jangan pamrih. Kita lakukan saja yang baik-baik. Yang jelas kebaikan itu pasti ada balasannya. Setiap amal baik itu pasti ada balasannya.
Dalam surah disampaikan hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Artinya semua amal-amal kebaikan, perbuatan baik semuanya ada nilainya di sisi Allah. Tapi ketika melakukan itu kita semata-mata kalau bisa, kalau sudah kita lakukan sudah. Apalagi urusan ini yang terkadang masalah amalan-amalan zohir. Amalan zohir ini kan nampak sholat, berimpak, tadi ya, berbagi, bersedekah, ini kan amalan zohir nampak nih. Tapi bisa juga tidak zohir, tidak nampak, bisa kita lakukan, kita siasati supaya tidak nampak oleh halayak ramai. Tapi kalau umpamanya kita mau berrahasia ataupun tidak rahasia, kalau niat tadi memang mau mengungkit-ungkit kebaikan sama saja, ini pertanda memang tidak ikhlas tuh. Betul. Ini ada tadi yang mau rahasia, mau terbuka, mau nampak orang, mau enggak diekspos itu apa segala macam. Kalau niatnya memang tadi urusannya dengan hatinya, dia menganggap bahwa ini hanya saya dengan Allah, berarti amalannya mantap tuh. Tapi walaupun dia biar supaya tidak tahu orang, tapi mudah-mudahan ada pula di belakangnya. Nanti satu hari terbongkar kan, yang bangun masjid ini siapa? Tidak disebut namanya, malah kecil hati pula dia. Belum tahu kalian, aku dulu duitku yang paling banyak di situ. Cuman kalian tidak tahu aja. Gugur lah. Gugur sudah pahalanya itu kan, nggak sudah masuk ke ininya kan. Karena aku diam-diam aja impas sedekah aku tak kasih tahu katanya. Tidak kayak kalian kan, itu pula kata dia kan. Ya itu sudah nampak, itu jelas tuh. Udah tak benar lagi amalannya kan. Udah pengen dipuji itu. Nah itu berarti berubah di akhir. Iya. Di awalnya udah bagus tuh. Nah, ya sudah tipek lagi tuh. Pahalanya keikhlasannya itu. Iya benar. Lah, jadi artinya kan dari awal sampai ke finishnya pun, sampai selesainya kapan itu amalnya, tetap kita berusaha mana ikhlas. Ya Allah, kita ketika seandainya datang mulai suntikan, iya ya kamu memang paling mantap. Karena iblis ini mantap juga dia. Sehebat apa gitu amalan, iblis ini suntikan. Emang di kampung ini tidak ada yang lebih dermawan dari bapak. Sholatnya lihatlah tetangga-tetangga tuh, nggak ada yang kayak bapak. Semua ente paling mantap itu sholatnya, paling rajin sedekahnya. Terpengaruh. Ya sudah, bisikan setan. Maka kita juga namanya setan musuh kita. Hati-hati juga kita dengan musuh utama kita ini. Iblis menyuntikkan. Kita lagi sholat pun masih tergoda oleh setan. Betul. Jadi bisik-bisikan sesuatu hal yang bisa menggugurkan, menghilangkan, bahkan apa amalan kita jadi sia-sia. Mulai kita muncul rasa merasa paling banyak amalan, banyak sedekahnya, paling banyak ilmu, paling soleh segala macam. Itu kan suntikan. Di awalnya kita udah bagus. Nah, ketika itu muncul langsung kita filter. Ya Allah, lindungi ya Allah amal soleh yang dari awal saya sudah ikhlas ya Allah. Nah, tetap kita, karena memang itu tidak bisa dipungkiri, tetap itu iblis, godaan itu, bisikan itu ada. Kita sudah melakukan amal soleh, kita sudah puasa, ini sudah bagus, ada aja iblis, bisikan iblis untuk mengurangi, bahkan untuk supaya kita tidak ikhlas tadi kan. Nah, banyak caranya, kita kira begitu gitu. Baik. Yang ketiga Pak Ustadz, untuk yang ketiganya ini yang ketiga ini ciri yang apa namanya ini, wa nisyanu inqada'u sawabal amali fil akhirah. Yang ketiga ini ya, melupakan pahala amal baiknya berupa pahala di akhirat. Jadi jadi kalau sudah dilakukan ya sudah, serahkan pada Allah. Melupakan pahala amal baiknya itu, jangan diungkit-ungkit lagi. Ini kira-kira di Ramadan kemarin ada berbagi, tidak usah diingat-ingat lagi, sudah. Tidak usah lagi dibuka-buka itu. Tidak usah cerita pula ke tetangga. Iya, betul. Ya, para pemirsa. Jangan cerita tetangga. Tidak usah perlu cerita-cerita. Jangan. Iya, jangan. Yang sudah. Mohon maaf nih para pemirsa. Jadi ketika kita melakukan amalan yang baik. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, ibarat orang buang kotorannya. Di pagi hari kita kan, mohon maaf ini membuang kotoran, ya sudah ikhlas saja, tidak ada lagi, udah lepas saja. Udah yang sudah pelong aja. Jadi kalau sudah masih diungkit-ungkit berarti pengen tuh pamer namanya tadi. Iya, betul. Pengen diketahui orang kan, pengen orang
yang dinilai makhluk gitu. Jadi niatnya udah berbeda. Niatnya sudah berbeda. Nah itu kan bisa menghilangkan mungkurat. Itu cirinya. Baik Pak Ustadz, kita jadi ikon dulu lagi Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah tetap bersama kami di Betara Ramadan TVRI Bengkulu.